Detik Renungan Singkat Harapan Tiada Henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita memasuki angkat hati pada saat ini. Terimalah votum dan salam. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah Bapak Ibu sekalian kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 123, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Marilah kita buka Alkitab kita dengan bacaan Kejadian pasal 48 ayat yang ke-12 sampai ke-20 yang demikian firman Tuhan. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya. Dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan tangan kiri Manase, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkan-nyalah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim. Walaupun ia bungsu dan tangan kirinya di atas kepala Manase, jadi tangannya bersilang. Walaupun Manase yang sulung. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku.
selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manase. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi jumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian, Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manase. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manase." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf menamai anaknya yang pertama Manase, yang artinya melupakan. Karena Allah telah memampukannya melupakan penderitaan dan ketidakadilan yang telah dialaminya di masa lalu. Setelah mencatat hal ini dengan nama tersebut, Yusuf selanjutnya mengungkapkan rasa syukurnya atas berkat Allah melalui nama anaknya yang kedua, yaitu Efraim, yang artinya keberhasilan. Tetapi Tuhan mengubah urutan ini sewaktu Yakub bertentangan dengan kemauan Yusuf. Atas kehendak Allah dan dalam ketaatan iman yang menakjubkan, Yakub menghilangkan tangannya dan memberikan pertama kepada Efraim. Hal penting yang perlu digarisbawahi bukanlah penderitaan, melainkan keberhasilan. Ini berlaku sampai sekarang. Usaha melupakan masa lalu justru akan menghidupkan kembali dalam bayangan kita segala cobaan dan ketidakadilan yang pernah kita derita. Jadi, selayaknya kita memberikan tempat pertama pada rasa syukur dan penghargaan akan hal-hal positif yang didatangkan Allah kepada kita dan kepada orang lain. Amin. Kita masuk ke saat hening sejenak.
cukup? Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, marilah kita memanjatkan doa syukur dan syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, jika kami saat ini telah boleh merasakan terang dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Bapa kami, juga kami masih mengizinkan kami untuk dapat melihat dan merasakan kemuliaan Allah. Untuk itu perkenanlah kami memanjatkan doa syafaat kami ya Tuhan. Ya Tuhan kami berdoa untuk negara Indonesia ini agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19. Ini semua disebabkan tingginya mobilitas masyarakat dan turunnya kepatuhan prokes dan meningkatnya kasus di setiap daerah. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami dari tingkat atas sampai tingkat bawah, dari mulai Bapak Presiden sampai dengan RT RW. Kiranya Tuhan selalu memberi kemampuan di dalam menjalankan tugas. Ya Tuhan, kami juga mengingat saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan beban kehidupan. Tolonglah mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan baru di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan yang Maha Kasih, limpahkanlah berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan persoalan ekonomi. Dengan kuasa-Mu, kiranya Tuhan mendatangkan pencerahan di dalam iman mereka, sehingga mereka mampu mengatasi persoalan mereka. Ya Tuhan yang Maha Kasih, ya Tuhan yang Maha Penyembuh, tolonglah saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, yang dalam proses pemulihan kesehatan maupun mereka yang sudah lanjut usia. Tolonglah mereka di dalam setiap upaya untuk kesembuhan maupun pemulihan kesehatan mereka, sehingga mereka senantiasa selalu berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Sri Bangun Wismono, agar kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap pelayanannya, agar bisa berjalan dengan baik. Tak lupa kami juga mendoakan keluarganya, kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan sukacita daripada-Mu. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan gereja-Mu GKJ Salatiga Timur. Kiranya Tuhan berkati mulai dari Bapak Majelis, para panitia, diaken, dan juga para panitia, demikian juga para komisi-komisi. Kami juga serahkan semuanya ya Tuhan kehadiran-Mu. Ya Tuhan, kiranya juga Tuhan memberkati para adiosmo yang di dalam kesepuannya. Kiranya juga berikan penghiburan, sehingga di dalam keadaan adiosmo, para adiosmo ini selalu dalam sukacita. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kiranya Tuhan kabulkanlah dan kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.